Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal share lagi mengenai soal dan pembahasan teori kinetik gas. Ini pada kelas 11 SMA, khususnya pada IPA ya. Nah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Gas ideal monoatomik dalam sebuah wadah mengalami kompresi adiabatik. Mula-mula tekanan gas adalah 1 atm, volume 1 meter kubik dan suhunya 300 Kelvin. Bila setelah ekspansi suhunya 1200 Kelvin, maka volume gas tadi di akhir kompresi adalah, baik, di sini kita tulis saja yang diketahui apa aja. Di sini gas ideal monoatomik dalam sebuah wadah mengalami kompresi adiabatik. Berarti adiabatik itu punya gamma berapa ya? Ya, gamma monoatomiknya sebesar 5/3. Lalu apalagi yang diketahui? Ya, tekanan gas atau disingkat P sama dengan 1 atm. Volumenya 1 meter kubik, suhunya 300 Kelvin. Nah, ini volume dan suhu sebelum ekspansi, berarti V1 dan T1. Setelah ekspansi, suhunya menjadi 1200 Kelvin, berarti T2-nya 1200 Kelvin. Yang ditanyakan di sini apa? Ya, volume gas akhir atau V2. Persamaannya T1 dikali V1 gamma min 1. Ini pangkat ya. Pangkat gamma min 1 sama dengan T2 kali V2 pangkat gamma min 1. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. T1-nya 300 kali V-nya 1 pangkat gamma min 1 kita hitung di sini aja biar lebih gampang. Gammanya 5/3 min 1 sama dengan ini 1 ini juga 3/3 ya. 3/3 kan 3 bagi 3 1. Kita tulis, kita samakan penyebutnya kayak seperti ini. Penyebutnya kan 3, jadi kita samakan 5 dikurangi 3 2/3. Jadi besarnya gamma min 1 di soal ini 2/3. Pangkat 2/3. T2-nya berapa? Ya, 1200 kali V2. Ini yang ditanyakan ya. Gamma min 1-nya juga sama, 2/3. Lalu kita bisa sederhanakan antara 300 dengan 1200. 300 bagi 300 itu 1. 1200 bagi 300 itu 4. Lalu 1 pangkat 2/3 sama dengan 4 V2 pangkat 2/3. Nah, di sini 1 pangkat 2/3 itu nilainya berapa? Ya, 1 ya. 1, 4-nya pindah ruas, jadi di bawah, sama dengan V2 pangkat 2/3. Maka besarnya V2 itu sama dengan akar 1/4 pangkat 3, atau sama dengan 4 kali 4 berapa? 16 ya. 16 kali 4 64. Berarti V2-nya akar 1/64. Nah, akar 1 itu kan 1/64, akarnya berapa? 8 ya. 8 kali 8 kan 64. Jadi nilainya V2 ini yaitu 1/8 meter kubik. Jadi jawabannya adalah 1/8 meter kubik. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jika suhu gas tetap, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah, sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambah gas yang sama sehingga volume balon menjadi 1,2 liter. Di sini berarti volume awalnya V1 itu sama dengan 1 liter. Terus volume keduanya 1,2 liter. Dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Ini massa setelah apa sebelum diisi balon? Setelah ya, atau ketika volumenya 1,2 liter. Berarti M2
1,5 kali M1. Jika suhu gas tetap, T-nya tetap, ini berarti isotermis. Maka yang ditanyakan pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya, perbandingan antara delta P dan P1 itu berapa gitu. Jadi kita bisa jawab di sini. Kita ubah dulu ya volumenya. Ini karena satuannya masih liter, kita jadikan meter kubik. Di mana 1 liter ini sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga di sini desimeter ke meter itu naik 1 tingkat menjadi 1 kali 10 min 3 meter kubik. Ini juga sama 1,2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Karena ini balon pada gas sama, maka nilai MR-nya sama ya, atau massa relatif kalau dalam kimia. Nah, untuk persamaan satunya, di mana PV itu sama dengan nRT, maka T itu sama dengan T-nya itu sama dengan PV per NR, di mana nilai N di sini itu sama dengan M per MR, maka T-nya sama dengan PV per MR kali R. Lalu kita gunakan persamaan ini untuk menentukan P1 dan P2-nya. Berarti aku tulis di sini P1 V1 per M1 per MR kali R sama dengan P2 V2 per M2 MR kali R. Karena di sini nilai MR-nya sama, maka kita bisa coret ya. MR dengan MR ini, R ini dengan R ini. Sehingga yang tersisa P1 V1 per M sama dengan P2 V2 per M. Kita masukkan saja P1 kali V1-nya 10 pangkat min 3 per M1-nya, kita tulis M1 sama dengan P2 V2-nya 1,2 kali 10 pangkat min 3 per M2, di mana nilainya M2 itu 1,5 M1. Kita coret M1-nya ya di sini. 1,2 dengan 1,5 kita kita sederhanakan jadi 1,2 bagi 3 4. 1,5 bagi 3 itu 5. Karena ini sama 10 pangkat min 3 kita bisa hilangkan. Sehingga P1 per P2 itu sama dengan 4 per 5. Sudah ketemu P1-nya 4, P2-nya 5, berarti delta P-nya itu sama dengan P2 dikurangi P1. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sehingga delta P banding P1 itu sama dengan delta P-nya ketemu 1 banding P1-nya 4. 1 banding 4. Seperti itu ya. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah molekul gas masanya 5,46 kali 10 pangkat min 26 kg pada permukaan bumi. Kelajuan RMS-nya adalah kelajuan RMS pada 0 derajat Celcius. Nah, seandainya molekul itu dapat bergerak vertikal ke atas tanpa bertumbukan dengan molekul-molekul lain, maka ketinggian yang dapat dicapai molekul tersebut titik-titik. Nah, baik. Yang diketahui apa aja? M-nya 5,46 kali 10 min 26 kilo. Lalu suhunya
0 derajat Celcius. 0 derajat Celcius kita jadikan Kelvin, berarti ditambah 273, jadi 273 Kelvin. Seandainya molekul itu dapat bergerak ke vertikal ke atas tanpa bertumbukan dengan molekul-molekul, maka ketinggian yang dapat dicapai, berarti yang ditanyakan H ya, yang diketahui G-nya juga ada 10 meter per sekon kuadrat, dan ketetapannya K-nya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Yang ditanyakan tadi adalah ketinggiannya atau H-nya. Pembahasannya, perlu diketahui bahwa konsep energi kinetik itu apabila Hmax-nya dicapai, Hmax tercapai ini ketika EP sama dengan EK, atau energi potensial sama dengan energi kinetiknya. Sehingga di sini kita dapat menggunakan persamaan EP sama dengan EK molekul. EP sama dengan MGH. EK-nya berarti 3/2 kT ya, karena molekul. Sehingga H-nya sama dengan 3/2 kT per mg. Mg-nya pindah ruas. H sama dengan 3/2, K-nya kita masukkan 1,38 kali 10 pangkat min 23, ini 8, dikali suhunya 273 per M-nya 5,46 kali 10 min 26 dikali G-nya 10. Tinggal kita hitung aja. Nanti ketemu H-nya, aku tulis di sini ya karena tidak muat. H-nya itu sama dengan 103,5 kali 10 pangkat 2, atau sama dengan 10.350 meter. Ini hanya. Ini kalau di bawah seperti 10 pangkat min 26, kalau pindah ke atas jadi plus ya. Jadi min 23 ditambah 26 atau 26 dikurangi 23 jadi 10 pangkat 3. Jadi kemungkinan hasilnya dari 10 pangkat 2 udah tahu ya, nggak bingung di matematikanya ini, karena ini cara perhitungan matematika. Nah, selanjutnya untuk soal keempat, jika konstanta Boltzmann K sama dengan 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin, maka energi kinetik sebuah atom gas helium pada suhu 27 derajat Celcius adalah, nah di sini yang diketahui adalah konstanta Boltzmann tadi ya, kita tulis aja 103,8 kali 10 min 23 Joule per Kelvin. Terus suhunya 27 derajat Celcius dijadiin Kelvin berarti ditambah 273 jadi 300 Kelvin ya. Yang ditanyakan adalah besarnya energi kinetik pada sebuah atom helium. Di mana EK sama dengan 3/2 kT. 3/2 kali K-nya 1,38 kali 10 min 23 kali T-nya 300. Kita bisa sederhanakan ya. 2 dengan 300 jadi 150.
150 kali 3, 450 kali 1,38, 621 kali 10 pangkat min 23, atau 6,21 kali 10 pangkat min 21, satuannya joule untuk energi kinetik. Nah, itu merupakan soal dan pembahasan teori kinetik gas. Semoga membantu. Semangat belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.